Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Nurmansyah dari kelas 11 TKJ 1. Pada video kali ini saya akan presentasi tentang materi gangguan terhadap ideologi Pancasila, yaitu diskriminasi, tindakan kriminal, dan ketidakadilan. Yang pertama ada latar belakang. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia harus dijaga dari segala bentuk gangguan. Gangguan terhadap Pancasila dapat melemahkan persatuan, keadilan, serta kemanusiaan yang menjadi nilai-nilai utama bangsa kita. Seperti yang semua kita sudah tahu, Pancasila adalah dasar negara dan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Namun dalam kehidupan sehari-hari masih sering kita jumpai tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami apa saja bentuk gangguan terhadap ideologi ini. Kemudian selanjutnya, apa itu gangguan terhadap ideologi Pancasila? Gangguan terhadap ideologi Pancasila adalah segala bentuk tindakan atau sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila, baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Gangguan ini dapat mengancam kesatuan bangsa dan keutuhan negara Indonesia. Jadi gangguan terhadap ideologi Pancasila berarti ada tindakan, baik tindakan individu maupun secara berkelompok, yang menolak atau merusak yang mengakibatkan nilai-nilai Pancasila. Jika dibiarkan, hal ini dapat melemahkan persatuan bangsa dan memperburuk kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya ada bentuk gangguan diskriminasi. Jadi diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan suku, agama, ras, golongan, atau latar belakang sosial. Diskriminasi ini bertentangan dengan prinsip persatuan dan kesetaraan yang diajarkan dalam sila kedua dan sila ketiga, yaitu diskriminasi terjadi ketika seorang atau sekelompok diperlakukan secara tidak adil hanya karena perbedaan identitas seperti suku, ras, agama yang sudah saya jelaskan tadi. Ini jelas bertentangan dengan sila kedua dan sila ketiga Pancasila yang menekankan kemanusiaan dan persatuan. Selanjutnya ada bentuk gangguan tindakan kriminal. Tindakan kriminal merupakan perbuatan yang melanggar hukum seperti kekerasan, pencurian, penipuan, dan korupsi. Tindakan ini melanggar nilai keadilan sosial dan mengganggu rasa aman di masyarakat, sehingga bertentangan dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Nah, tindakan kriminal ini muncul ketika ada perbedaan perlakuan dalam hukum, pendidikan, atau ekonomi. Padahal Pancasila sudah mengajarkan bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan hak dan kesempatan yang sama. Selanjutnya ada bentuk gangguan ketidakadilan. Nah, di bentuk ketidakadilan ini adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok mendapatkan perilaku yang tidak setara dalam berbagai aspek kehidupan seperti hukum, pendidikan, ekonomi, dan pelayanan publik. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tercermin dalam sila kelima Pancasila. Jadi ketidakadilan ini muncul ketika ada perbedaan perilaku dalam hukum, pendidikan, atau ekonomi. Dalam Pancasila sudah mengajarkan bahwasanya seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan hak dan kesempatan yang sama juga. Kemudian selanjutnya ada dampak terhadap ideologi Pancasila. Gangguan terhadap ideologi Pancasila dapat menyebabkan perpecahan bangsa, melemahkan ras, persatuan, meningkatkan konflik sosial, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap negara, serta menghambat pembangunan nasional yang berkeadilan. Jika gangguan terhadap Pancasila dibiarkan, dampaknya akan sangat besar karena bangsa kita bisa mengalami perpecahan, rakyat
bisa kehilangan kepercayaan terhadap negara, dan konflik sosial pun semakin meningkat. Nah, upaya untuk mengatasi ideologi terhadap Pancasila ini, untuk mengatasi gangguan terhadap Pancasila diperlukan langkah-langkah seperti memperkuat pendidikan karakter dan nilai Pancasila, menekankan hukum secara adil, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya toleransi, serta membangun budaya dialog dan kerjasama di tengah keberagamaan. Jadi untuk mengatasi gangguan ini kita perlu memperkuat pendidikan tentang Pancasila, memastikan hukum ditegakkan dengan keadilan, dan meningkatkan rasa toleransi di masyarakat. Semua ini bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Dan kesimpulan dari presentasi ini adalah sebagai generasi muda kita harus punya peran penting menjaga nilai-nilai Pancasila. Mari kita mulai dari hal-hal kecil seperti menghargai perbedaan dan bertindak adil kepada sesama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.